Bab 1065. Kenapa menyalahkanku? Di dalam istana yang hening, sudah tidak ada keributan yang sebelumnya. Semuanya menjadi sangat rapi. Lili Feng duduk di atas kursi. Terkadang dia tersenyum. Terkadang dia terlihat kesal. Dan terkadang dia bergumam, yang benar saja. Dia baru pulang sekarang. Aku nanti akan memberikanmu pelajaran. Dia sudah tidak seagung sebelumnya. Dia justru terlihat seperti seorang gadis. Dengan tenang menunggu pangerannya yang akan datang. Ketika mendengar suara Kiroh Liu, wajahnya langsung menunjukkan senyuman gadis. Aneh. Seharusnya aku benci dengan naga ini. Siapa yang ingin kamu beri pelajaran? Kak Naga dan Louis Lu berjalan masuk ke dalam istana. Louis Lu yang melihat hal itu tersengang. Apa-apaan ini? Melihat respon Kak Naga yang sebelumnya. Bukankah dua orang ini seharusnya memiliki dendam yang mendalam? Kenapa Raja Siluman saat ini terlihat seperti seorang gadis? Tentu saja memberikanmu pelajaran. Ekspresi Lili Feng tiba-tiba berubah. Kak Naga, kamu membuatku kesulitan mencarimu. Hari ini aku akan membunuhmu. Sial. Perubahan ekspresi wanita ini bukankah terlalu cepat? Kak Naga segera berpikir. Lalu dia bersembunyi di belakang Louis Lu. Adik, mari kita bicarakan baik-baik. Kamu juga tahu, meskipun kondisiku seperti ini, kamu juga tidak akan bisa membunuhku. Selain itu, aku ini yang tumbuh dewasa bersamamu. Aku ini kakakmu. Bagaimana bisa dendam di antara kita begitu besar? Kamu masih bisa bicara. Mata Lili Feng memancarkan api amarah. Ketika kecil, kamu pernah berjanji untuk menikahiku. Namun kamu ternyata melarikan diri ketika akan menikah. Tidak masalah jika hanya melarikan diri. Namun kamu ternyata menyerahkan mas kawin aku kepada ibu naga Tousans. Hebat. Louis Lu terpukau. Dia mengira dirinya sudah sangat kelelahan karena memiliki 7 kakak. Namun Kak Naga menunjukkan cintanya pada ibu naga Tousans hingga seperti itu. Senior memang adalah senior. Kak Naga, kali ini kamu salah. Bukankah kamu selalu berkata padaku bahwa kamu sangat setia? Louis Lu mulai membantu Lili Feng bicara. Ternyata kamu mengambil mas kawin Raja Siluman untuk diberikan kepada ibu naga. Aku saja bisa melihat. Raja Siluman sangatlah tulus kepadamu. Kak Naga, aku benar-benar kecewa padamu. Louis Lu berkata dengan ekspresi kecewa. Lalu memarahi Kak Naga. Kak Naga dengan kesal berkata, apa yang kamu mengerti? Aku ini selalu setia. Adik, bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Di dalam hatiku hanya ada ibu naga Tousans. Kita berdua itu tidak mungkin. Karena itu bukankah aku hanya dapat melarikan diri? Aku ini diculik oleh ayahmu itu ke rumahmu. Jika bukan karena aku hebat, tubuh aku yang suci ini mungkin sudah akan dinodai oleh kamu. Bukankah jika seperti itu aku akan bersalah pada ibu naga Tousans? Kak Naga berkata dengan kesal, alam bisa bersaksi. Aku ini sangat tulus kepada ibu naga Tousans. Namun kamu tidak hanya merampas mas kawin aku, tetapi seluruh harta keluarga Susaku telah kamu curi. Kenapa kamu harus mencuri semuanya? Lili Feng bertanya. Bukankah ucapan itu tidak berguna? Kak Naga berkata, aku ini sudah disiksa selama 1 tahun oleh petua itu. Bagaimanapun, bukankah aku tetap harus mencari kentunganku kembali? Louis Lu tercengang. Dia tahu Kak Naga mesum. Namun dia tidak menyangka masa lalu Kak Naga benar-benar keterlaluan. Dan yang paling penting adalah, Kak Naga merasa dirinya sangat benar. Aku akui kamu sangat setia. Tetapi, kenapa kamu menyalahkan aku? Setia.
Louis Lu menelan ludahnya. Jika ini termasuk setia, bukankah aku sudah termasuk pria yang sempurna di dunia ini? Seorang pria mesum yang terus membicarakan Ibu Naga Tousans. Kamu bilang dia setia. Raja Iblis Suzaku sebenarnya mengalami apa? Apa jangan-jangan otaknya memiliki masalah? Informasi yang banyak ini membuat Louis Lu memiliki kesan yang lain pada Kak Naga. Jika bukan karena ada Raja Siluman Suzaku di sini, Louis Lu pasti akan mengangkat jempolnya pada Kak Naga. Sudah aku katakan, aku tidak menyalahkanmu. Kak Naga berkata dengan serius, sebagai klan naga yang terhormat. Aku harus setia. Jika tidak, bagaimana nanti dunia melihatku? Raja Siluman menatap Kak Naga yang lugas. Lalu dia menghela nafas dan berkata dengan sedih, apakah kamu bisa mengembalikan mas kawin kepadaku? Setidaknya biarkan aku menggunakannya sebagai kenangan. Kamu pergilah cari Ibu Naga Tousans. Maaf, aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Kak Naga juga menghela nafas, aku sebenarnya memang ingin mengembalikan mas kawin itu kepadamu. Lalu kita menjadi saudara saja. Selama aku tersegel puluhan ribu tahun, aku terus merasa menyesal. Ketika aku keluar dari segel, aku sudah memutuskan untuk mengembalikan semua yang aku ambil kepadamu. Kak Naga berkata, tetapi tidak disangka, Raja Iblis sangatlah keji. Mereka tidak hanya mencuri mas kawin kamu, namun mereka juga merubah aku menjadi seperti ini. Kak Naga berkata dengan kesal, aku menjadi seperti itu. Itu tidak masalah. Namun atas dasar apa dia mengambil mas kawin kamu? Semua itu adalah memori kita sejak kecil hingga besar. Adik, kakak juga tidak ingin seperti ini. Hanya saja ras iblis terlalu keji. Kakak berjanji padamu, setelah kultivasi kakak pulih, aku akan bertarung dengan ras iblis itu. Dan aku akan merebut memori kita kembali. Setelah berkata, Kak Naga memberikan isyarat mata bangga kepada Louis Lu. Raja Siluman-Siluman Suzaku tersentuh oleh ucapan Kak Naga. Memori sejak kecil hingga besar sekali lagi muncul di benaknya. Semua adegan muncul di dalam benaknya. Seketika Raja Siluman Suzaku meneteskan air mata. Kak Naga, beritahu aku, siapa yang berani merubahmu menjadi seperti ini? Siapa yang telah mencuri memori kita? Sekarang aku adalah seorang Raja Siluman. Kekuatan aku juga sudah kuat. Bahkan jika dia Raja Iblis, aku juga akan menghabisinya. Kak Naga, aku telah salah sangka kepadamu. Selama puluhan ribu tahun ini, kamu sudah menderita. Ketika Kak Naga melihat Lili Feng memangis, tubuhnya yang kecil melayang ke depan Lili Feng, adik. Semua ini serahkan kepadaku saja. Aku telah melakukannya. Maka aku harus menanggung semuanya. Tidak, Kak Naga. Karena sudah seperti ini, kita akan menghadapinya bersama-sama. Aku akan memimpin puluhan ribu ras siluman. Kamu beritahu aku, siapa ras iblis itu? Kak Naga menghela nafas. Lalu menyeka air mata Lili Feng dengan ekor naganya. Dia adalah seorang bajingan dari ras iblis. Namanya Anmos Suan. Anmos Suan, maksud kamu ras iblis yang menyukai sesama jenis itu? Louis Lu menghela nafas dan berkata, kenapa kamu juga tahu hal ini? Sebuah buku langit muncul di ras siluman. Anmos Suan ini adalah di dalam buku itu. Tenang, Kak Dragon. Besok aku akan memimpin ras siluman untuk pergi membawa Anmos Suan untuk kepadamu. Siriha yang ada di luar saja tiba-tiba merinding. Bersambung. Bab 1066. Pemimpin. Adik, tidak perlu. Hal ini harus direncanakan.
Tujuan aku kembali ke ras siluman adalah untuk mencari senjata dewa aku. Kak Naga menatap Raja Siluman Suzaku, lalu berkata dengan tegas, di dalam senjata dewa itu adalah pengetahuan aku selama hidup aku ini. Kekuatan Dao tertinggi. Selama dapat memperoleh senjata dua itu kembali, saudara aku ini dapat menguasainya. Dan akhirnya mencapai alam dewa emas. Mendengar ucapan Kak Naga, Suzaku baru menoleh ke arah Louis Lu. Ketika dia melihat Louis Lu, dia tercengang. Pria ini kelihatannya cukup tampan. Kamu ini Louis Lu? Lili Feng menatap Louis Lu dengan terpukau. Lalu dia mengangguk dengan puas dan berkata, ternyata wajah kamu tampan. Lalu kamu juga sudah mencapai alam dewa surgawi Dzogchen di usia muda seperti ini. Tidak buruk. Tidak hanya itu. Saudara aku ini juga memiliki fisik dewa iblis. Suzaku mengedipkan matanya dengan terkejut. Untungnya kamu memiliki kemampuan menyembunyikan energi yang hebat. Jika tidak tahu kamu sudah akan dibunuh berapa kali. Menghadapi ucapan Suzuka, seketika Louis Lu tidak tahu harus menjawab apa. Mempelajari kekuatan Dao, mencapai alam dewa emas, sebenarnya adalah hukum semesta ini. Dan sulit untuk mendapatkannya, Kak Naga. Suzaku berkata, meskipun senjata dewa itu memiliki pemahaman kamu terhadap kekuatan Dao, tetapi jika ingin memaksanya untuk peningkatan, itu tidak tentu dapat menjadi sebuah hal yang baik. Kak Naga mengangguk, lalu tersenyum pahit dan berkata, aku akui. Orang ini juga berselisih dengan Anmos Suan. Mereka berdua memiliki perjanjian. Sedangkan aku dan Louis Lu sudah memiliki hubungan saudara. Sudah menjadi persekutuan darah. Kamu juga tahu, aku sebagai sesosok naga ini, bagaimana bisa melihat saudara sendiri kalah? Kak Naga, ternyata berhubungan saudara dengan Louis Lu. Suzaku melebarkan matanya, kamu harus tahu. Ini menandakan apa? Kamu ini adalah naga emas Five Claws dari klan naga. Kamu memiliki darah warisan ras raja. Jika bersaudara dengannya, akankah Kak Naga tidak berdaya? Tidak mungkin dia mengatakan dirinya dijebak, bukan? Karena jika seperti itu, dirinya yang agung di dalam hati Suzaku pasti akan menghilang. Kak Naga berseham, lalu berkata dengan mendalam, adik, kamu masih kecil. Alasan aku bersaudara dengan Louis Lu, itu karena Louis Lu memiliki kesadaran yang jauh lebih kuat dariku. Alasan dia ingin berubah menjadi kuat, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena dia ingin semua makhluk hidup setara. Semua untuk perdamaian. Dan karena harapan itu, aku tersentuh. Suzaku bergumam, makhluk hidup setara. Tingkatnya seperti apa itu? Sehingga memiliki kesadaran seperti itu. Manusia yang berpenampilan tidak menarik ini ternyata dapat membuat Kak Naga begitu kagum. Di tubuhnya sebenarnya memiliki pesona apa? Atau mungkin hanya karena hal sederhana. Semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri. Louis Lu, coba kamu ucapkan pendapatmu. Suzaku menatap Louis Lu dengan kagum, lalu bertanya. Louis Lu mengangguk. Dia memandang ke kejauhan. Di dalam matanya terlihat sangat dingin. Dia menyilangkan kedua tangan di depan dada. Saat ini, Louis Lu seperti sudah terbebas dari duniawi, dan akhirnya menjadi pusat perhatian semesta. Dia dengan perlahan berkata, aku berpikir, di dunia yang sudah bersejarah ini, tidak peduli mengenai ras immortal, ras iblis, ras siluman, atau ras siluman, semuanya menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan yang berbeda, dan sama sekali tidak menyambut perdamaian dunia. Karena itu harus ada seseorang yang berdiri keluar dan merubah segalanya.
Orang itu tidak tentu aku. Tetapi seseorang pasti memiliki semangat dan ambisi yang sama denganku. Aku berharap semua makhluk setara. Dan dunia menjadi damai. Suzaku berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian, Suzaku tersenyum, bagus. Kehidupan yang setara untuk semua makhluk. Aku tidak menyangka. Ucapan ini ternyata bisa muncul dari seorang manusia. Sejak saat ini, kamu sudah menjadi manusia kedua yang membuat aku kagum. Catatan di buku langit tidak salah. Pemuda yang bernama Louis Lu itu akan menjadi seseorang yang merubah 6 dunia. Yang kedua, Kak Naga merasa penasaran, siapa yang pertama? Apakah aku? Suzaku menggelengkan kepalanya. Lalu melirik Kak Naga, tentu saja bukan kamu. Di dalam hatiku, aku selalu menganggap kamu sebagai kakakmu. Orang yang membuat aku pertama kali adalah Dok, penulis buku langit ini. Louis Lu hampir saja muntah darah. Bahkan dia mulai mencurigai identitas Dok. Jika mereka tahu buku langit ini hanyalah tulisan Dok, bukankah mereka akan menggila? Aku tidak akan menutupinya dari Kak Naga dan Raja Siluman. Buku langit ini sebenarnya tulisan teman aku. Louis Lu tentu saja tidak akan memberitahu kebenaran dari buku langit itu. Dia hanya ingin memanfaatkan kemampuan Suzaku untuk pergi mencari Dok. Karena isi buku langit sudah merubah dunia. Karena itu, sekarang Dok pasti ada di ras siluman. Apa? Raja Siluman Suzaku dan Kak Naga terkejut di waktu yang bersamaan. Bocah, kamu tidak boleh sembarangan bicara. Raja Siluman Suzaku berkata, orang yang dapat menulis buku seperti buku langit ini. Dia pasti sosok hebat di zaman dahulu. Semua yang dia tulis di dalam buku, tidak hanya mencatat sejarah, namun juga terdapat ramalan untuk masa depan. Dilihat dari waktunya, ada banyak hal yang sudah terrealisasikan satu. Bahkan meskipun aku dan Kak Dragon sudah hidup begitu lama, aku juga tetap terkejut oleh isi buku ini. Jadi lebih baik kamu jangan sembarangan bicara. Karena jika kita mengusiknya, kita tidak akan berkakhir dengan baik. Louis Lu dengan serius berkata, aku serius. Raja Siluman Suzaku, penulis buku ini seharusnya sekarang ada di ras siluman. Sebelumnya penulis buku ini terluka oleh Anmos Suan. Akhirnya dia diselamatkan oleh ketua sekte misterius. Ketika aku datang ke ras siluman, aku dapat merasakan teman aku ini ada di ras siluman. Hanya saja, aku tidak tahu posisinya. Selain itu, identitas teman aku itu juga seorang ras siluman. Penulis buku ini adalah salah satu dari 3 kaisar. Dia adalah Kaisar Air Langit, Rambo Liu. Dia adalah kodok penelan, kodon penalan. Setelah mendengarkan namanya, Suzaku dan Kak Naga mengerutkan alisnya. Raja Siluman Suzaku kembali berkata, jika kamu bisa menyebutkan nama Suzaku, maka seharusnya ucapanmu bukan sembarangan. Hanya saja kenapa? Louis Lu menjadi penasaran. Kak Naga berkata dengan suara yang kertas, Saudara Louis, kodok penelan memang ras penulis. Tetapi di puluhan ribu tahun lalu, dia sudah tidak ada di jajaran ras siluman lagi. Selain itu, di dunia ini sudah tidak ada kodok penelan lagi. Meskipun kodok penelan juga memiliki darah warisan ras siluman, namun darah warisannya tidak terhormat. Dan kami para senior ini tahu, kodok penelan sudah tidak ada. Jika ada, itu akan menjadi sebuah malapetaka. Melihat respon Raja Siluman Suzaku dan Kak Naga, Louis Lu percaya mereka sedang tidak berbohong. Kak Naga, Raja Siluman Suzaku, kenapa seperti itu? Louis Lu bertanya dengan tidak mengerti.
Ekspresi Kak Naga menjadi serius. Lalu menjawab, karena bencana yang terjadi di puluhan ribu tahun lalu. Kodok penelan adalah pemimpinnya. Bersambung.